Selamat pagi kepada Bapak Serial selaku dosen pengampu kuliah metode penelitian. Di sini saya Rasul Rusman Tumakor akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh penggunaan strategi crossover pada terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri 173 Kabupaten Palawan dan Puting tahun ajaran 2004-2005. Jadi melalui observasi yang pernah dilakukan ditemukan sebagaimana tertera pada PPT, siswa banyak mendapat nilai di bawah KKM, yang dimana KKM-nya adalah 70. Jadi siswa kelas 4 SD Negeri 173 Palawan ini hanya berjumlah 10 orang dari 62 yang mendapat nilai sama dengan atau di atas 70. Jadi pada observasi juga ditemukan bahwa kurangnya keefektifan dalam pembelajaran terlihat dari guru yang hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi saja, kemudian siswanya yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi salah satu strategi yang cocok digunakan adalah crossword puzzle, di mana crossword puzzle ini secara umum adalah TK silang. Jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh penggunaan strategi crossword puzzle terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri 173 sampai 48 dan Puting tahun ajaran 2024-2025. Lalu untuk identifikasi masalah tertera pada PPT. Selanjutnya batasan masalah dibatasi pada penggunaan strategi crossword puzzle terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menemukan informasi dalam teks kelas 4 SD Negeri 173 sampai 48 dan Puting. Lalu untuk rumusan masalah, apakah ada pengaruh penggunaan strategi crossword puzzle terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri 173 sampai 48 dan Puting. Dan juga lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan strategi crossword puzzle terhadap hasil belajar, serta untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik dalam strategi pembelajaran crossword puzzle terhadap hasil belajar siswa. Dan manfaat penelitiannya adalah manfaat teoritis, di mana memperkuat teori pengaruh strategi crossword puzzle dalam pembelajaran sekolah, khususnya bahasa Indonesia. Untuk manfaat praktiknya bagi peneliti sebagai penguatan dalam menguasai untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dilakukan pada hari-hari yang akan datang. Bagi guru sebagai strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam suatu pembelajaran bahasa Indonesia. Bagi sekolah adalah sebagai opsi strategi yang cocok digunakan untuk menyokong keaktifan siswa dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Dan terakhir bagi siswa, melalui penerapannya diharapkan siswa bisa meningkatkan hasil belajar mereka. Selanjutnya, kajian teoritis mencakup strategi pembelajaran crossword puzzle, hasil belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu adapun penelitian yang relevan, yakni dari Iqbal Lestari dan kawan-kawan 2023, dari Eka Febrianti dan Maria 2022, dan Anna Sriani dan Nur Mairina 2020. Untuk kerangka berpikir tertera pada PPT, di mana strategi pembelajaran crossword puzzle sebagai variabel X mempengaruhi hasil belajar variabel Y, di mana akan menghasilkan pengaruh dari strategi pembelajaran crossword puzzle terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk hipotesis penelitian tertera juga pada PPT. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah metode quasi eksperimen dengan desain matching only post test control group design, di mana kelas eksperimen saja yang dilakukan perlakuan
menggunakan strategi pembelajaran prosedur fadil, sedangkan kelas kontrol tidak. Akan tetapi keduanya dilakukan post test. Bisa dilihat pada tabel yang tersedia pada PPT. Untuk tempat dan waktu penelitian juga tertera. Pada populasi dari sampel penelitian, populasinya adalah peserta didik kelas 1 sampai kelas 4, SD kelas 1 hingga kelas 4. Lalu sampel diambil adalah kelas 4A dan kelas 4B, SD kelas 1 hingga kelas 4A dan kelas 4. Dan disiplinnya menggunakan simple random sampling dan ditemukan siswa yang berjumlah 62 orang. Tertera pada tabel. Lalu prosedur penelitian dan rencana penelitian tertera pada PPT. Untuk variabel penelitian terdiri atas dua, yakni variabel bebas, yaitu pembelajaran dengan metode pembelajaran strategi pembelajaran prosedur fadil, dan variabel terikat yakni hasil belajar siswa. Untuk instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data terdiri dari dua, tes post test dan dokumentasi. Di sini juga tertera kisi-kisi soal dan post test sebagai acuan untuk membuat tes soal pilihan ganda tentunya. Kemudian ada daftar dokumen mana mencakup aspek apa saja dari dokumentasi. Nah, dalam penelitian ini untuk teknik analisis datanya terdiri atas dua. Yang pertama, analisis uji coba instrumen yang meliputi validitas instrumen untuk mengukur suatu tingkat kevalidan dan juga tingkat kesaksian suatu tes, rumus dan kriteria tersedia. Kemudian dilakukan reliabilitas instrumen untuk mengetahui tahap sampai di mana suatu tes mampu menentukan konsisten hasil pengukurannya. Rumus tersedia dari satu-satu. Lalu uji tingkat kesukaran untuk melihat kemudahan atau kesukaran dari bukti soal tersebut. Rumus dan interpretasi juga tertera. Kemudian uji daya pembeda untuk memperoleh data penentuan soal dan membedakan siswa yang pandai. Rumus dan interpretasi daya pembeda juga tersedia. Dan yang kedua adalah uji prasyarat analisis, dimulai dari uji normalitas dan yang menggunakan uji Billy Force meliputi 6 tahap. Kemudian dilakukan uji homogenitas yang menggunakan uji homogenitas dua varians atau uji PISA. Rumus dan tahap juga tersedia pada PPT. Selanjutnya uji hipotesis. Ini menguji apakah hipotesis telah dilakukan pada penelitian ini dari atau tidak. Ini menggunakan uji T, rumus dan perlakuan setelah rumus untuk menerima K1 atau menerima nol tertera pada PPT. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.